Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani. Kali ini kita akan membahas latihan mencoba mengenal kata kerja yang ada di dalam bahasa Yunani. Jadi untuk itu kita ingin mempelajarinya dan bagaimana kita memberikan pengertian terhadap kata kerja yang kita temukan di dalam sebuah kalimat. Kita akan melakukan 3 latihan untuk hal ini dan nanti setelah latihan ini selesai, maka bagi mereka yang ingin belajar, ingin mempelajari, ingin mengetahuinya, bisa melatihnya kembali di rumah. Tadi kita melihat kata ini, lawman, di dalam konjugasi atau bentuk formula daripada kata luo. Nah, ketika kita menemukan kata ini dalam sebuah kalimat, bagaimana kita menganalisisnya, bagaimana kita menganalisanya? Maka kita lihat dulu kata kerja ini, lawman. Apa yang kita lihat di sini? Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita tahu tentang lawman? Pertama, dia adalah present active indikatif. Itu jenis daripada kata kerjanya. Tapi kita mengetahui juga, dia kata dasarnya itu terdiri dari kata apa? Dari kata luo, yang artinya I lose. Dan ketika dia sekarang dipakai di sini menjadi dipakai oleh orang pertama jamak, artinya menjadi we lose, atau kita tulis we are losing, atau kami melepaskan, atau kami sedang melepaskan. Nah, ini yang kita lihat dari kalimat ini. Maka sebelum kita menerjemahkan sebuah kalimat, yang pertama yang perlu kita ketahui itu adalah mengenal kata kerjanya. Kita tidak bisa menerjemahkan sebuah kalimat tanpa kita mengerti apa kata kerjanya, tanpa mengetahui apa kata kerjanya, atau jenis-jenis daripada tenses daripada kata kerja itu sendiri. Kita yang terlebih dahulu kenal dulu mana kata kerja dalam sebuah kalimat. Inilah yang perlu kita kenal di sini terlebih dahulu. Bagaimana kita apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menemukan sebuah kata kerja. Inilah yang bisa kita lihat. Pertama itu lawman. Maka kata ini adalah present active indicative first plural atau satu jamak dari kata luo yang kita selalu katakan adalah I lose, tapi dengan memakai bentuk satu jamak di sini, maka itu artinya adalah we lose atau we are losing. Ini adalah kata yang pertama dalam penulisannya. Sebelum kita menerjemahkannya yang lain atau menggabungkannya dengan kalimat yang lain atau sebuah kalimat itu sendiri, kenal dulu kata kerjanya. Bentuknya apa? Arti daripada kata kerja itu apa? Kalau kita ingin menulis dalam bahasa Indonesia, maka kita tinggal tulis begini. Present indicative active. Karena bahasa Indonesia sedikit berbeda, susunannya juga sedikit berbeda, maka penulisannya demikian. Present indicative aktif satu jamak dari kata luo, itu root daripada katanya, atau kata dasarnya itu dari situ, maka artinya itu adalah kami sedang melepaskan. Ini adalah cara kita memberikan penjelasan terhadap sebuah kata kerja. Nah, bagaimana dengan kata luete? Apa yang kita tahu tentang kata ini? Dari kata dasarnya luo, kita tahu present active indicative. Sekarang dia luete. Apa yang kita tahu? Dia adalah dua jamak atau second plural dari kata luo. Kalau dia dua jamak itu berarti adalah you plural lose. Dalam bahasa Indonesia kita katakan apa? Kamu sekalian sedang melepas. Sebelum itu kita akan lihat dulu penulisannya. Present active indicative second plural daripada luo, you plural lose atau you are losing. Dalam bentuk bahasa Indonesia apa yang bisa kita lihat? Present indicative aktif dua jamak luo, kamu sekalian sedang, kamu sedang melepaskan, atau kamu sedang melepaskan, atau kamu sekalian melepaskan. Tergantung bagaimana kita menerjemahkan. Ini menolong kita untuk melihat setiap kata kerja sebelum kita menerjemahkan keseluruhan sebuah kalimat. Bagaimana dengan kata baleis? Nah, sekarang coba pikirkan. Baleis. Apa yang kamu tahu tentang kata baleis? Present active indicative. Itu jenis katanya. Leis ending daripada eis. Apa yang kita tahu dengan eis? Dia adalah second singular. Dua singular. Dua tunggal. Yang artinya adalah engkau atau you. Nah, kita akan lihat. Dalam bahasa Inggrisnya sedemikian. Present active indicative second singular dari kata balo, you dalam bentuk singular, throw atau you are throwing. Bagaimana dalam bahasa Indonesia? Present indicative active dua tunggal dari kata balo, engkau sedang melemparkan atau engkau melemparkan. Engkau adalah berbicara tentang lawan bicara kita, tapi dia seorang diri. Yang terakhir adalah bagaimana dengan ginoskei. Coba bayangkan kembali rumus yang sudah kita tahu. Saya rasa sudah bisa kita analisa sekarang. Dari endingnya a, dia adalah third singular, dan kata ginosko, maka kita sudah bisa menulis present active indicative third singular kata ginosko, he knows atau he is knowing. Dalam bahasa Indonesia adalah present indicative aktif, tiga tunggal dari kata ginosko, dia mengetahui atau dia sedang mengetahui. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah cara yang perlu kita ketahui bagaimana mengenal sebuah kata kerja di dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan ada sedikit latihan. Latihan ini tentu bisa saudara lakukan di rumah
dan dengan menyetop, menghentikan video ini dan nantinya bisa mengulangnya dan coba mengerjakan. Coba melatih diri sehingga kita lebih mengenal. Tanpa latihan kita tidak akan bisa mengetahui bahasa itu, bahasa Yunani. Karena bahasa ini bukan bahasa ibu kita, tapi ini bahasa orang lain. Tapi bermanfaat bagi kita ketika kita ingin mempergunakannya, menyelidiki firman Tuhan. Ketika kita mengajar, ketika kita melakukan renungan pribadi, mempelajari firman Tuhan, kita bisa diberkati karena kita bisa melihat bahasa aslinya. Ada di sini beberapa kata kerja yang perlu kita lihat bisa dilakukan di rumah. Tapi kita coba lihat dulu dari nomor satunya. Lowman. Ending kita lihat kata dasarnya, ya, suku katanya di sini low, lu itu adalah dari kata luo. Omen endingnya. Omen itu kita tahu apa? First plural. Satu zamak. We. Kami. Kita. Bagaimana lowsin? Ending lowsinnya apa? Coba ingat. Bagaimana ending omen? Sama dengan yang sin tadi. Bagaimana dengan ending a? Sudah kita lakukan. Balete. Sudah kita lakukan. Ace. Osin. Ete. Jadi dari sini kita perlu terlebih dahulu melihat, mengenal kata itu sendiri. Lalu kita mencoba tuliskan. Apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Maka kita coba tulis seperti yang sudah barusan kita kerjakan. Contoh yang tadi present seperti ini. Present active indikatif atau present indikatif aktif dari satu jamak dari kata luo, maka artinya adalah we are losing atau kami sedang melepaskan. Bagaimana dengan kata grafei dari kata grafo, ya, dari kata grafo. Dari kata grafo itu sendiri I write. Maka ini adalah present active indikatif third singular dari kata grafo, maka artinya adalah he is writing. Bagaimana dengan nomor 9? Kirinete dari kata krino, maka present active indikatif dari second atau dua jamak dari kata krino, judge, I judge. Maka artinya ini adalah kamu sekalian menghakimi. You plural are judging or you judge. Demikian juga dengan contoh-contoh yang ada di sini. Bisa dikerjakan, melatih diri agar kita bisa melangkah lebih jauh lagi untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kelihatan sangat sederhana, kelihatan sangat mudah. Tapi jikalau kita mengabaikannya, tidak mempelajarinya, dan tidak memberikan waktu, maka kita tidak akan bisa mengerti. Contoh yang lain, bisakah kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Yunani? Tentu bisa. Kalau kita sudah mengetahuinya, sudah melihat contoh yang ada di sini. Kami melepaskan, mereka melepaskan, engkau melepaskan, kamu melepaskan, kemudian dia melepaskan, dia sedang melepaskan. Apakah kamu mempunyai? Nah, semua ini sudah kita pelajari dan kosakata yang sudah ada tentu bisa menuliskannya. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Yunani tentu bisa karena kita sudah mempelajarinya. Bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengetahui bahasa Yunani. Jangan pernah abaikan bahasa Inggris. Ketika kita mengetahui bahasa Inggris, maka kita akan lebih mudah untuk menerjemahkannya, lebih mudah mengerti. Karena akan ada saatnya di mana kosakata bahasa Indonesia tidak cukup, grammar bahasa Indonesia tidak cukup untuk menjelaskannya. Hanya ketika kita mengetahui bahasa Inggris, baru kita bisa menerjemahkannya dengan benar. Tanpa itu, kita akan sangat susah untuk mendapatkan arti yang sesungguhnya. Tapi tidak perlu takut untuk mempelajari bahasa Inggris, karena pelajaran bahasa Yunani yang saya perkenalkan di sini akan menolong kita sedikit demi sedikit untuk mengenal bahasa Inggris dan nantinya menerapkannya. Paling tidak kita bisa pergunakan untuk menerjemahkannya dan kita mendapatkan pengertian maksud daripada ayat atau kata yang kita sedang pelajari dari bahasa Yunani. Mari kita lihat di sini. He saves, are they healing? He raises, we judge, you remain, does he send, I am writing, you are eating, do you say? Ini adalah beberapa contoh latihan bagi kita dan saya berharap bagi yang ingin maju, ingin belajar, ingin mengerti lebih banyak tentang bahasa Yunani, jangan pernah abaikan. Berikan sedikit waktu. Video ini sangat singkat, tapi jikalau diberikan sedikit waktu untuk melatih diri, maka kita akan mendapatkan berkat. Mudah-mudahan ini bisa menolong. Demikian pelajaran kita untuk kali ini.